Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yola Fakira Dwi Kunchorowati, NIM 222121191 dari kelas HKI 3E. Di sini saya akan mempresentasikan Maqasid Asy-Syariah Jasir Auda. Pemikiran Maqasid Syariah berawal dari kegelisahan Jasir Auda terhadap usul fikih tradisional. Kegelisahan Jasir Auda yang pertama yaitu usul fikih terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini merupakan dampak dari terlalu fokusnya ulama usul fikih terhadap aspek bahasa. Yang kedua yaitu klasifikasi sebagai teori usul fikih mengiring pada logika biner dan dikotomis, misalnya pembagian qot'i dan doni, am dan khas, mutlak dan muqayyad, dan lain-lain. Apabila ada kontradiksi dalil, maka dalil yang dianggap qot'i lebih didahulukan ketimbang dalil doni, dalil khas didahulukan dibanding dalil am, dan dalil muqayyad lebih diutamakan ketimbang dalil mutlak. Yang ketiga yaitu analisa usul al-fikih bersifat reduksionis dan atomistik, alih-alih holistik dan komprehensif. Analisa reduksionis atau parsial ini berasal dari kuatnya pengaruh logika kausalitas dalam usul fikih. Arahnya pendekatan reduksionik dan atomistik ini sangat dominan digunakan dalam sebagian teori usul fikih. Selain kritik terhadap usul fikih, Jasir Auda pun memberikan catatan kritis atas teori Maqasid yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, di sana terdapat 4 kelemahan. Yang pertama yaitu teori Maqasid klasik tidak memperinci cakupan dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Yang kedua, teori Maqasid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum, perlindungan diri atau nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu, dan seterusnya. Yang ketiga, klasifikasi Maqasid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Yang keempat, penetapan Maqasid dalam teori Maqasid klasik bersumber pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para ahli fikih dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu Maqasid syariah klasik dan kontemporer. Kata Maqasid merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati atau ends. Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap maqasid sama halnya dengan al-masalih, maslahat, dalam terminologinya. Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa syariat bangunan dasarnya diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Maqasid asy-syariah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Konsep Maqasid asy-syariah dalam hukum Islam klasik diberlakukan dan dipahami secara hierarkis atas dasar pertimbangan kedaruratan. Hierarki itu dapat digambarkan sebagaimana berikut. Daruriyat sebagai tujuan primer didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan ibadah. Hajiyat tujuan sekunder didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyat. Misalnya, untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid. Jika tidak ada masjid, maka terjadilah kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah, karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid. Yang ketiga yaitu tahsiniyat, yaitu tujuan tersier didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya mampu dibutuhkan tapi bersifat akan memperindah sebagai terjemahan harfiah dari kata tahsiniyat.
perwujudan kepentingan daruriyat dan hajiyat. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan manapun maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Skala prioritas terakhir ini merupakan ruang gerak seniman. Di sini pilihan pribadi sangat dihormati, bersifat relatif, lokal, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nas. Misalnya masjid yang berpindah dengan memasang kubah model Istanbul, Kairo, maupun Jakarta, diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal. Yang selanjutnya yaitu analisis sistem. Filsafat sistem Islam adalah sebuah pemikiran yang mengambil manfaat dan kritik filsafat sistem terhadap modernisasi maupun postmodernisme untuk mengkritik versi-versi modernisme yang berbasis Islam. Teori filsafat sistem menolak konsep ketuhanan secara keseluruhan hanya karena para teolog abad pertengahan maupun teolog modernis mengajukan beberapa argumen sebab akibat untuk membuktikan wujud Tuhan. Filsafat sistem Islam dapat membangun konklusi-konklusi filsafat sistem untuk memperbarui argumen-argumen teologis Islam. Dalam pandangan Jasir Auda sebagai bukti terbaru tentang kesempurnaan Tuhan pada ciptaannya, sekarang lebih tepat dilandaskan pada pendekatan sistem dibanding berdasarkan argumen kausalitas terdahulu. Teori fitur sistem. Bertalan Fli, bapak teori sistem, mengidentifikasikan sejumlah fitur sistem menjadi 10. Yang pertama yaitu karakter holisme. Karakter holisme yaitu karakteristik kemenyeluruhan yang tidak mungkin dideteksi melalui analisis, seharusnya bisa didefinisikan dalam sistem. Holisme adalah fitur sistem penting yang juga dieksplorasi lebih luas oleh Schroeder, Liters, dan de Saussure. Yang kedua yaitu memiliki tujuan. Memiliki tujuan yaitu interaksi sistemik mengarah kepada tujuan atau keadaan akhir atau mencapai equilibrium. Yang ketiga yaitu saling mempengaruhi dan saling bergantung antar elemennya, adapun elemen yang tidak berkaitan tidak pernah bisa menyusun sistem. Yang keempat yaitu masukan dan keluaran. Dalam sistem tertutup, masukan telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat dimodifikasi. Dalam sistem terbuka, masukan tambahan dapat diterima dari lingkungannya. Sistem hidup haruslah sistem terbuka. Yang kelima yaitu transformasi. Transformasi yaitu seluruh sistem jika mencapai tujuannya harus mentransformasi beberapa masukan menjadi beberapa keluaran. Dalam sistem hidup, transformasi ini berwatak siklus. Yang keenam yaitu regulasi. Regulasi yaitu objek-objek yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang harus diatur dengan cara tertentu agar tujuannya dapat dicapai. Yang ketujuh yaitu hierarki. Hierarki yaitu sistem merupakan keseluruhan yang bersifat kompleks yang terbuat dari subsistem yang lebih kecil. Yang kedelapan yaitu diferensiasi, merupakan sistem kompleks unit-unit khusus yang menampilkan fungsi-fungsi khusus. Yang kesembilan yaitu ekuifinalitas dan multifinalitas, yaitu fitur yang memungkinkan pencapaian tujuan yang sama melalui cara-cara alternatif yang berbeda tetapi sama-sama sah. Yang ke-10 yaitu entropi, menunjukkan kadar kekacauan atau keacakan yang ada dalam sistem. Fitur hierarki saling berkaitan setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi maqasid syariah. Yang pertama yaitu perbaikan jangkauan maqasid. Jasir mencoba membagi hierarki maqasid ke dalam 3 kategori, yaitu maqasid al-ammah adalah maqasid yang mencakup seluruh maslahah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek daruriyat dalam maqasid klasik. Yang kedua yaitu maqasid khasah,
yaitu makosid yang terkait dengan maslahah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun. Yang ketiga yaitu makosid juz'iyah, yaitu makosid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Maslahah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Berikut bangunan makosid digambarkan seperti ini. Yang ini merupakan makosid umum, makosid parsial, dan makosid khusus. Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, ada 6 fitur sistem yang dioptimalkan Jasir Auda sebagai pisau analisis, yaitu yang pertama, kognitif natur. Yang dimaksud dengan kognitif natur adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Yang kedua, Hulnes dengan meminjam teori sistem, Jasir Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis. Yang ketiga, openness. Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Yang keempat yaitu interrelated. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki di mana sebuah sistem terbangun dan subsistem yang terkecil di bawahnya. Yang kelima, multidimensionality, yaitu sebuah sistem bukanlah suatu yang tunggal, tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Yang keenam yaitu purposefulness. Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakannya menjadi goal dan purpose. Yang terakhir yaitu Jasir Auda menempatkan makosid asyariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasar tingkat pencapaian makosid syariahnya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Menurut Auda, bahwa realisasi makosid merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali makosid harus dikembalikan kepada teks utama Al-Quran dan Hadis, bukan pendapat ataupun pikiran fikih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan makosid menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun mazhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatannya masyarakat yang terdapat di sekitar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.